Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaldo Regista Brilian, NRP 05 dari kelas 2 PKA. Di sini di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita cara mengoperasikan mesin simulasi WinMax, yaitu menggunakan G-code-nya. Namun di sini saya akan hanya menjelaskan tentang bagaimana cara merunningnya, karena program G-code itu sudah ada. Lalu yang kedua adalah tentang software Swansoft. Nah, di software Swansoft nanti kita akan bagaimana cara mengatur atau men-setting semua part atau bagiannya sebelum di-run. Nah, nanti pada aplikasi Swansoft kita akan menginputkan program G-code, lalu mengeksekusi atau merunningnya di plane atau di bahan kerjanya. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang aplikasi WinMax. Jadi kita buka dulu aplikasi WinMax-nya. Nah, di sini sudah ada program, laporan G-code yang sebelumnya. Nah, di sini sudah ada program G-code-nya, sehingga kita hanya tinggal merunning. Kita copy paste dan kita running. Di sini ada 4 buah program, yaitu ada program The Simpsons, program bergambar wolf atau serigala, lalu sebentar. Ada Simpsons, ada Wolf, terus ada tugas kelompok saya yaitu Pines, gambar karakter Pines, dan yang terakhir tugas individu saya adalah karakter Scooby-Doo. Nah, di sini ada aplikasi WinMax, kita cancel aja. Di sini pertama adalah membuka atau memasukkan file G-code-nya. Nah, di sini saya simpan di folder music. Sebentar. Nah, saya disimpan di sini, sehingga kita langsung ambil keempatnya. Load selected file. Sebentar. Oh, ada di sini sepertinya. Cek individu, Simpsons, Fox. Nah, sepertinya di sini kita harus menginputkannya secara satu-satu. Sebentar, kenapa ini fail lagi? Kita periksa dulu di sininya.
Di sini sepertinya kita harus menginputkannya dengan cara ini, klik kanan, langsung ke open pakai WiMac. Nah, di sini akan masuk. Nah, yang kurang adalah program Fox. Max. Nah, bisa. Nah, setelah ini pada semua program ini kita langsung saja ke wireframe grafik lalu refresh data. Nah, di sini akan keluar. Sudah terlihat seperti gambar wolf. Kita zoom dulu. Nah, itu. Nah, di sini kalau tidak salah untuk merubah plane-nya adalah bentar. Nah, di sini gambar wall sudah muncul, namun plane-nya ini terlalu besar sehingga kita akan kecilkan. Di sini stoichiometry ini yes, kita ubah, kita calculate stock size, dan wireframe kita refresh. Kenapa masih saja? Nah, di sini program sudah terupload semua. Lalu kita akan merunningnya di wireframe graphics. Nah, kita pilih dulu program mana yang ingin kita running, lalu wireframe graphics, lalu refresh data. Oh, ini tadi sudah untuk wolf. Nah, ini sudah muncul gambar wolf. Kita dapat zoom in. Nah, sudah terlihat. Kita view to view, lalu kita ke program selanjutnya, yaitu Chicken Individu. Mungkin The Simpsons dulu lah. Kita grafik, kita refresh. Nah, kita zoom in, sudah dapat terlihat, sudah keluar gambar The Simpsons. Lalu kita ke program selanjutnya, yaitu Chicken Individu. Kita refresh data. Sepertinya ada yang salah. Oh, di sini kita kurang Y. Kita kembali, kita refresh. Nah, sudah, namun plane-nya terlalu kecil. Mungkin kita akan coba di sini calculate stock size. Seharusnya bisa. Kita refresh. Nah, sudah. Lalu ke Jikot kelompok, kita refresh data. Nah, ini juga terlalu kecil. Kita
ubah lagi. Kita refresh. Nah, sudah. Semua program G-Code sudah kita coba di wireframe graphics atau kita simulasikan. Nah, selanjutnya kita akan ke software Swansoft. Kita close saja. Lalu kita buka software Swansoft-nya. Nah, kemudian kita akan mengoperasikan atau melakukan menjalankan software Swansoft atau yang kedua. Nah, di sini kita akan merunning atau mengikuti dari file ini, yaitu tugas CNC COVID-19 yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini kita akan melakukan semua prosedur kerja dari pengoperasian mesin CNC ini. Nah, pertama-tama kita running dulu mesin CNC-nya. Kita pilih HVM. Nah, yang pertama adalah turn on dan turn off mesin. Nah, pertama-tama kita lepas dulu tombol emergency stop, kita periksa dulu, lalu kita tekan tombol hijau untuk start dan tombol merah untuk stop. Jadi langsung saja kita akan melakukan dua langkah, yaitu kita stop tersebut, dan yang kedua adalah calibrate mesin. Kita akan mengkalibrasi mesin. Nah, kalibrasi mesin ini langkahnya dengan menekan tombol reset, lalu tekan tombol power up. Maka ketiga sumbu akan kembali ke posisi 0. Langsung saja kita coba. Yang pertama kita periksa dulu apakah tombol emergency stop ini berhenti, tertekan atau terlepas. Nah, ternyata sudah dilepas. Lalu kita tekan tombol start atau power on. Lalu kita tekan tombol reset untuk mengkalibrasi, lalu power up atau restart. Dapat dilihat ketiga sumbu akan kembali ke posisi 0. Nah, di sini sebentar, kenapa hilang? Nah, sudah terlihat ketika sumbu kembali ke posisi 0. Lalu langkah selanjutnya adalah jogging. Kita akan memindahkan sebuah sumbu. Langkah-langkahnya adalah kita klik hand jog, lalu pilih axis yang ingin diubah, pilih skala yang digunakan. Setelah memilih skala adalah merubah knob handle jog. Nah, semakin besar skala, maka perpindahan koordinat akan semakin cepat. Nah, yang pertama kita klik hand jog. Lalu kita pilih dulu sumbu mana yang akan kita ubah. Di sini saya akan merubah sumbu X. Lalu kita pilih skalanya. Nah, dapat dilihat di sini skala dapat terlihat
Nah, saya akan menggunakan skala yang terbesar untuk dapat melihat perpindahan secara cepat. Lalu kita putar handle jog. Nah, maka dapat terlihat sumbu X akan berpindah koordinatnya. Jika kita menggunakan skala yang paling kecil, maka perpindahannya akan sangat lambat sampai tidak terlihat. Namun koordinat di sini akan berpindah. Lalu selanjutnya memutar mesin atau menyalakan mesin. Nah, untuk menyalakan mesin ini kita langkahnya adalah menekan tombol MDIGNC, lalu kita ketik 2900 M3, lalu enter, lalu tekan cycle start. Namun mungkin kita coba saja dulu MDIMCI, kita ketik 2900 M3, kita enter, program masuk. Mungkin kita ketik lagi. Kita lihat lagi. Oh, salah ternyata. Program yang dimasukkan adalah S900. Oh, ini ternyata salah. S900 M3. S900. Yuk, kita enter. Nah, program sudah masuk ke MDI. Lalu setelah itu kita tekan cycle start. Nah, di sini sebenarnya sudah berputar di sini. Namun karena tidak ada tool yang masuk, maka perputaran tersebut tidak terlihat. Kita stop saja. Jadi untuk dapat melihat perputaran tersebut kita harus memasukkan toolnya. Langsung saja kita ke prosedur selanjutnya. Tool change. Kita akan mengganti tool, maka langkahnya dengan menekan tombol MDIGNC, ketik perintah T7M6, enter, dan start cycle. Maka tool akan berganti sesuai dengan T7 yang sudah tersetting pada tool management. Nah, jadi kita akan mengganti tool dengan cara memasukkan program. Namun sebelumnya kita atur dulu di tool management. Nah, di tool management ini, tool yang akan digunakan adalah tool ke-7. Nah, tool ke-7. Nah, ini misal kita akan memasukkan tool ini, kita add into magazine, kita pilih tool station ke-7, lalu kita pilih toolnya, kita mau. Oh, mohon maaf. Kita lepas dulu. Kita tunggu. Kita unload, lalu kita input lagi, add into magazine tool creation nomor 7. Sudah. Nah, kita akan memasukkan programnya adalah
T7M6. T7. Lalu kita enter. Setelah itu kita cycle start. Programnya sepertinya belum terdeteksi. Kita start. Oh, sebentar. Oh, seharusnya ini. Kita harus menghapus dulu program sebelumnya. Nah, sudah. Kita start. Sebentar, apakah sepertinya tidak terdeteksi di sini? Mungkin kita ke tool preparation. Tool 7, mungkin kita masukkan yang ini ke slot ke-6, tool station ke-6. Sudah. Oke. Kita start lagi, mungkin kita start lagi. Sebentar. Kita periksa dulu apa yang kesalahan dari proses ini. Mungkin kita hapus lagi dulu programnya. Kita klik MDMCI, kita ketik 7M6, enter. Namun program belum masuk. Nah, sudah T7M6. Lalu selanjutnya kita periksa lagi di bagian tool preparation. Ini sudah. Tool nomor 7 sama nomor 6. Oke, seharusnya ini bisa. Kita tekan cycle start. Masih belum bisa. Kita cari dulu apa kesalahannya. Saya akan merestart ke mesinnya terlebih dahulu. Kita tekan power off, lalu power on lagi, lalu ke MDMCI, kita reset MDMCI, lalu kita start. Seharusnya sudah bisa. Nah, setelah saya cari akar permasalahannya, maka
sudah saya temukan permasalahannya, di mana ketika kita ingin merunning program ini, yaitu mengganti tool nomor 7. Nah, kita sebelumnya harus memiliki tool yang sudah terpasang di spindle. Jadi saya tadi sudah memasang tool spindle. Ini mungkin caranya adalah tinggal langsung membuka tool management. Ini tool management. Lalu kita mengklik tool di sini, lalu add into magazine. Kita pilih station berapa saja, lalu kita pilih stationnya. Misal kita ingin mengganti menjadi tool yang ini, kita mount tool. Maka di sini akan terganti atau akan dimasukkan toolnya. Mohon maaf, laptop saya performanya kurang bagus. Nah, untuk merunning program T7M6 itu kita harus men-setting sebuah tool di tool nomor 7. Nah, di sini saya sudah men-setting tool nomor 11 yaitu drilling ke nomor 7. Lalu kita oke. Kita ke MDA DNC, lalu kita cycle start. Nah, maka tool akan berganti. Kita dapat mengganti tool melalui dua cara, yaitu dengan menggunakan program dengan mengetikkannya di sini di MDI, atau kita dapat merubahnya di tool management. Selanjutnya kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-6. Langkah ke-6 adalah home position. Home position machine single axis. Untuk mereset koordinat dari salah satu sumbu, maka langkahnya tekan zero red, pilih sumbu dengan kursus, lalu tekan single. Nah, kita akan mereset salah satu sumbu yang ada atau terserah kita. Namun di sini kita akan merubah dulu semua sumbunya agar terkesan nanti dapat terlihat perbedaannya. Nah, kita rubah dulu. Dapat dilihat di sini dari ketiga sumbu ini memiliki nilai yang berbeda-beda atau memiliki nilai. Nah, di sini saya akan mereset salah satu sumbu dari ketiga sumbu tersebut ke 0. Kita tekan zero red, lalu kita tekan single. Namun kita pilih dulu sumbu mana yang akan kita reset. Saya akan mereset sumbu X misalnya. Lalu kita tekan single. Maka sumbu X akan kembali ke posisi 0 atau posisi home. Dapat dilihat di sini sumbu X memiliki posisi 0 atau sudah terset. Kita lanjut. Home position machine single axis. Untuk mereset semua sumbu, maka langkahnya adalah zero red lalu tekan all. Nah, di sini mereset semua sumbu, yaitu caranya adalah kita tekan zero red, kita tekan all. Dapat dilihat sumbu Z dan sumbu Y ke posisi 0 semua. Kita lanjut lagi. Kita close dulu mungkin yang ini. Memasang tool machine. Jika ingin memasang tool machine, maka langkahnya adalah tools management, pilih tool, edit tool, add into magazine. Nah, di sini jenis tool itu ada flat ball, ada flat, ada ball, ada bull, ada drilling, boring, tapping, shoulder, face mill, reamer, central drill, countersink, chamfer mill,
corner round mill, dovetail cutter, dan keyway cutter. Nah, di sini seperti langkah yang tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, kita akan mengganti tool melalui tool management. Nah, yang pertama caranya adalah kita tekan tool management. Mohon maaf, laptop saya sangat lelet. Karena keluar dan ini susah. Nah, sudah keluar tool management. Di tool management ini terdapat banyak tipe jenis tool. Nah, kita pilih salah satu saja. Misal saya akan menggunakan drilling atau center drill, terserah. Ini saya akan menggunakan drilling nomor 3 atau yang lain mungkin menggunakan reamer. Lalu kita pilih add to magazine, kita lihat slot mana yang masih kosong, kita masukkan ke tool station nomor 4 misal. Nah, sudah, lalu kita mount tool. Mungkin kita lihat boxnya dulu. Nah, sudah. Jadi kita langsung mount tool, maka tool akan berganti. Nah, sudah berganti toolnya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Ini apa ini? Kita ringankan dulu beban laptopnya. Lalu langkah selanjutnya adalah melihat clamping device. Bentar. Kita akan vice atau clamping device setup. Melihat clamping device setup pada software ini disediakan 3 tipe clamping, diantaranya step clamp, vice, dan edge clamp. Langkah untuk mengganti clamp adalah workpiece, lalu workpiece clamp, lalu clamp setting akan keluar dan dapat memilih tipe clamp dan penempatannya. Oke, kita coba workpiece, workpiece clamp.
tidak kunjung keluar. Ini sebenarnya sudah keluar seharusnya, cuman namun laptop saya sangat lamban sehingga ini belum keluar sampai sekarang. Nah, dapat dilihat 3 setting atau pilihan clampingnya adalah seperti ini. Yang di sini ada step clamp, ini vice clamp, yang ini edge clamp. Nah, di sini kita dapat melihat dan mengubah ukuran dari clamp-clamp ini. Kita dapat memilih salah satu, lalu kita lihat apakah sudah keluar atau belum. Ini tidak akan keluar, maksud saya tidak akan dapat dioperasikan sebelum clamping device-nya itu keluar. Nah, sudah keluar. Ini merupakan clamping device-nya. Terdapat vice, edge clamp, dan step clamp. Di sini saya akan menggunakan edge clamp dengan konfigurasi nilai seperti ini standarnya. Kita menggunakan ini atau yang ini. Lalu kita oke. Dapat dilihat di sini. Mungkin kita ubah dulu. Sudah terlihat di sini clamping yang sudah berubah. Lanjut saja ke step selanjutnya. Step ke-10, pasang part atau material pada clamping device atau vice ragum sesuaikan dengan ukuran pixel gambar. Di sini saya menggunakan clamping jenis edge clamp seperti di bawah. Atau pada gambar ini saya menggunakan edge clamp seperti yang tadi. Jadi kita lewati saja. Lalu adalah tool setup pada tool offset pada control panel terkait dengan bagaimana. Untuk mendekatkan tool dengan benda kerja, kita dapat melakukan atau setup dengan sangat mudah, yaitu tanpa merubah sumbu-sumbu tersebut melalui knob. Kita dapat mengubahnya dengan kita klik workpiece, lalu repeat position, maka lalu visit positionnya. Maka tool akan langsung mendekati benda kerja. Kita dapat menyimpan koordinat dari ketiga sumbu tersebut dengan langkah klik kanan pada bagian gambar mesin CNC, klik paling atas, lalu save pada label G-code yang dipilih, misal G4. Kita coba. Di sini kita klik piece, kita klik repeat position. Ini seharusnya workpiece ini dan tool ini sudah menjadi satu sumbu Z dan jadi satu sumbu Y maksud saya, dan sudah sangat dekat seharusnya. Namun ini karena kembali lagi ke performa laptop saya yang sangat lambat. Ya seperti tadi, kita harus menunggu dulu sampai ini ke posisi tersebut. Nah, lalu kita akan memilih posisi dari
tool tersebut nanti akan di mana. Lalu kita oke, saya akan memilih di tengah, lalu oke. Nah, dapat dilihat di sini benda kerja dan tool sudah pada satu lokasi atau satu sumbu atau sudah dekat. Nah, untuk menyimpan daripada posisi ini, maka kita klik kanan di sini. Kita pilih Save As G54 misal. Maka di sini akan tersimpan konfigurasi dari ketiga sumbu tersebut. Lanjut ke step selanjutnya. Tool Setup Z, mendekatkan tool ke benda kerja dengan merubah sumbu Z. Lalu, ini sudah kita lakukan menggunakan rapid position tadi. Jadi kita lewati. Dan selanjutnya tool Setup XY, mendekatkan tool ke benda kerja dengan merubah sumbu X dan Y. Nah, ini juga sudah kita lakukan dengan rapid setup. Kita lewati lagi, lalu kita akan melakukan load program CNC dan terdapat 4 program G-code, yaitu Fox, Simpsons, tugas kelompok, dan tugas individu. Sebelum masukkan program G-code, atur dulu tool di titik awal pemotongan. Lalu untuk memasukkan program G-code, langkahnya tekan list program, pilih program kedua atau di atasnya, tekan select program, tekan file yang ada di pojok kiri, open, pilih program berformat NC. Lalu untuk melihat program tersebut, maka measure path. Nah, di sini kita akan memasukkan program. Nah, namun mungkin kita masukkan dulu saja. Nah, sebelum masukkan, kita akan mengatur tool yang akan kita gunakan. Nah, setelah saya mungkin ini masalah laptop saya adalah setelah saya lagi ini saya merekam menggunakan Camtasia. Nah, setelah saya tekan tombol pause di sini, maka dia akan keluar. Setelah itu saya akan resum lagi untuk merekam lagi. Nah, setelah tool manajemennya keluar, saya akan menggunakan tool drilling. Nah, saya akan edit dulu. Ya, saya harus pause lagi. Saya menggunakan diameter 1 dan panjang 120. Menggunakan high speed steel. Lalu oke. Lalu tool ini sudah tersetting. Lalu tool 3 drilling, lalu tool. Atau saya ganti toolnya. Nah, tool sudah terganti. Tekan OK. Di sini saya akan memasukkan program. Untuk memasukkan program, langkahnya adalah tekan list program, pilih program kedua atau di atasnya, tekan select program. Nah, seperti ini. Pertama adalah tekan list program. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita memilih program kedua atau di bawahnya ini untuk diganti. Nah, karena yang program paling atas itu adalah program awal untuk preparation-nya. Nah, di sini setelah ini lalu kita select program. Nah, setelah itu di sini sudah terdapat program yang akan kita ganti dengan cara kita tekan file, kita open. Edit dulu. Nah, ya edit. Lalu kita open file.
Kita cari file programnya. Oh, ternyata kita belum berubah ini. Kita rubah ke all files, lalu kita cari lagi filenya. Atau kita lebih mudahnya untuk mengganti NC files. Nah, di sini sudah terdapat 4 file, yaitu kita masukkan dulu tugas yang Fox, lalu open. Nah, di sini program akan berganti. Setelah itu, setelah program ini sudah, kita akan mengganti program yang lain. Kita akan kembali ke list prop, kita pilih bawahnya, kita select prop, kita edit. Lagi kita pause dulu. Nah, kita edit, lalu kita open seperti tadi. Kita akan memasukkan program The Simpsons. Nah, program sudah masuk. Kita ke list program kembali. Kita pilih program di bawahnya, kita select program, kita tekan edit. Nah, ini untuk menekan edit ini sudah. Kita open file lagi, kita masukkan tugas kelompok. Program sudah masuk, kita ke program yang lainnya untuk menambahkan program tugas individu yang terakhir. Kita tekan yang bawah, kita select program, lalu kita edit dan kita open lagi. Program sudah masuk, lalu selanjutnya kita dapat melihat program ini di measure lalu measure path. Nah, di sini sudah terlihat gambar dari programnya. Ini adalah gambar Scooby-Doo. Dan jika kita melihat program yang lain di sini, maka juga akan terlihat gambar sebelum di running atau gambar sketsnya nanti. Nah, seperti apa nanti jadinya. Kita kembali lagi ke measure path. Nah, di sini dapat dilihat pada program pertama ini program awal di measure path, lalu ini program Wolf, ini The Simpsons, ini Scooby-Doo tadi, lalu yang ini adalah program kelompok atau Pines. Lalu kita akan run program dengan cara tekan mem, lalu current comms, lalu page down, lalu kita tutup mesin. Kita harus memastikan untuk menutup mesin dan kita start cycle. Nah, untuk di program ini mungkin saya akan mencoba salah satu program saja, dan hasil akhirnya sudah dapat dilihat di sini. Jadi kita coba dulu. Jadi di sini akan saya mencoba
akan memilih program The Simpsons. Kita select program, lalu kita repeat position dulu. Nah, di sini kita akan melakukan langkah-langkahnya, yaitu tekan mem, current comms, page down, ke pintu start cycle. Namun di sini ini mati. Saya belum tahu ini penyebabnya apa, jadi saya akan mencari tahu dulu sampai ini dapat kembali digunakan. Karena kita tidak akan bisa menutup pintunya. Jadi saya akan mencari solusinya dulu. Ternyata solusinya hanya kembali ke performa laptop saya. Setelah saya pause bikin tasnya ini, supaya resign lagi, ternyata sudah kembali. Nah, di sini saya akan balik ke posisi ini. Saya sudah mendekatkan posisi tim saya. Terlihat gambar di sini saja yang akan kita buat. Nah, lalu kita tekan mem, lalu current mode, lalu page down. Setelah itu kita cycle start. Oh iya, saya lupa untuk menutup mesin. Kita tutup dulu pintu mesinnya. Nah, sudah tertutup, kita tekan cycle start. Sepertinya saya harus meresan lagi karena proses ini sangat membutuhkan apa ya, mungkin agak berat untuk laptop saya. Nah, di sini dapat terlihat prosesnya. Kita akan proses ini akan memulai drill ini atau mengakhir dari program Jikot. Dapat dilihat karena simulasinya berhenti karena laptop saya benar-benar sangat lelet. Jadi saya pause, akan saya tunjukkan hasil akhirnya. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Dapat terlihat di sini warna ungu ini berarti dia sudah terpahat atau sudah di drill, maka akan keluar seperti ini hasilnya. Karena jika saya mensimulasikan seluruh program ini akan membutuhkan tentu saja waktu yang lama dan laptop saya sangat lemot. Jadi saya akan nanti pada endingnya juga saya akan hanya pada akhirnya saya juga akan menampilkan hasil akhir dari running ini. Jadi saya perlihatkan saja melalui laporan. Ini adalah proses runningnya tadi, tambah saat siap di start cycle. Lalu Pritzker hasil berkaitan dengan P14 berikut adalah hasil simulasi. Nah, di sini dapat terlihat ini adalah hasil simulasi atau hasil running dari program Wolf. Nah, ini program Simpsons tadi, ini adalah program hasil Scooby-Doo, namun terdapat hasil yang kurang sempurna yang disebabkan karena G-code.
program Jikut-nya. Dan ini adalah running hasil program kelompok. Nah, kita sudah berada di bagian yang terakhir, yaitu mematikan mesin, press emergency stop, lalu power off. Untuk menonaktifkan, maka langkahnya adalah tekan power off terlebih dahulu, lalu emergency stop. Mungkin terbalik. Kita tekan emergency stop dulu, lalu kita tekan power off. Sudah. Sekian tutorial dari prosedur ini. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf apabila tutorial ini, prosedur video tugas ini kurang lancar dikarenakan performa laptop saya yang kurang mendukung. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.